Oke, selamat siang nih Sirul Famila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kita di podcast Sirul. Jadi kalau kemarin kita udah berbincang gitu ya, ngobrol-ngobrol sama karyawan, sekarang kita ngobrol sama mantan jamaah nih teman-teman. Jamaah yang udah pernah berangkat bareng Sirul, terus kita undang kembali. Silakan perkenalkan diri itu Pak Esa. Assalamualaikum semuanya. Iya, gimana Pak di jalan macet? Eh, Mungkin tadi saya lihat nggak begitu macet sih, lancar. Lancar, perjalanannya. lancar. Tinggal di mana Pak? Saya tinggalnya di dekat apartemen Basura. Waduh, deket banget dong ya. Iya. Iya Pak, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak, mau tanya seputar pengalaman umroh nih Pak. Boleh, Kira-kira silakan. ada nggak sih Pak pengalaman umroh gitu dari mulai keberangkatan sampai kepulangan, persiapannya deh, persiapan mau umroh tuh gimana pengalamannya? Kalau persiapan ya namanya orang awam ya pasti antusias untuk umroh tuh sangat besar. Jadi keinginan umroh tuh kayak apa ya, dream gitu loh. The dream, Impian ya, iya. impian ya. Impian yang di mana-mana tuh orang secara umum pasti yang muslim ya terutama ya, benar, pasti benar. impiannya pengen umroh atau haji ya. Iya, Ya kan? benar. Nah, ini salah satu impian saya juga kan. Sebelumnya saya udah berangkatin ibu saya umroh. Terus ada rezeki saat itu kan. Tadinya saya mau bareng, mungkin pas ada momen pekerjaan jadi tidak bisa, bentrok gitu loh. bentrok. Akhirnya saya berangkat sendiri untuk beda travel. Yang sebelumnya ibu saya dulu berangkat, udah pentingin ibu orang tua dulu ya. Iya benar. Orang tua dulu berangkat, baru saya gitu. Nah kebetulan saya ini ketemu dengan si Rultur, ya. Nah saya dulu kantornya di daerah Rawamangun, dekat kantor, dengan kantornya Sirul yang pertama di satu, iya dekat dekat kampus kantor. saya itu. UNJ. UNJ ya. UNJ. Nah Sirul tuh dulu di situ, itu alamatnya. iya. Kantor saya di bank swasta, jadi saya ikutan lah di situ travelnya gitu. Ya awalnya belum percaya dulu kan, Iya, namanya benar. kita nyari travel kan harus hati-hati. Betul, ya apalagi kan? zaman sekarang ya Pak ya. Zaman sekarang banyak banget penipuan nih. Betul. Kebetulan kan saya lihat udah kenal dulu, Iya, ya benar, kan. benar. Setelah kenal sama yang ada di Sirul tuh, ya akhirnya saya percaya di situ. Coba untuk daftar. Coba berarti itu karena ngeliat kantornya gitu ya Pak ya awalnya. Iya, karena kan kita kalau kita pengen buka travel, maksudnya masuk mau daftar gitu. daftar umroh atau haji itu kan kantornya kan. Iya benar. Nah, kan? Harus ngeliat dulu ada Iya, apa enggaknya ada apa gitu enggak ya. kan. Jadi kan saat ini sih kebanyakannya mungkin gua saat ini dulu juga mungkin orang travel tapi nggak ada kantor gitu kan. Makanya banyak yang tertipu, Iya, ya kan, kayak gitu. Ada iklan tapi nggak ada tempat gitu. Betul, itu bisa jadi kayak gitu. Iya. Terus ketika pengalaman kegiatan umrohnya nih Pak, ada nggak sih kejadian uniknya gitu buat jadi pengalaman yang menurut Pak Esa ini antara lucu, antara serem. Terus ada kejadian sih setelah berangkat dengan Sirul tuh enak pesawatnya, dia bukan pesawat ecek-ecek. Oh iya dong, bukan. Sorry ya, saya bukannya nggak dibayar nih ya. Saya ini real ya, cerita real dan nyata ya. Ternyata. Sirul tuh pesawatnya bagus. Dulu tuh pakai apa sih, Pak Yakub? Pakai apa? Qatar. Etihad dulu tuh Etihad. Etihad tuh udah bintang 5. Dulu Etihad tuh. Etihad tuh enak tuh hotelnya kita, hotelnya pesawatnya enak Etihad ya kan. Terus pulangnya juga Etihad juga ya. Pulangnya apa sih? Iya, pulangnya juga Etihad. Pokoknya pakai Etihad. Hotelnya juga enak. Hotelnya kita bintang 4. Itu semua hotel yang Sirul Tour fasilitasin itu semua deket dengan tempat ibadah kita. Jadi tidak ada yang jauh. Setahu saya sih mungkin Sirul saat ini juga seperti itu ya. Untuk tempat ibadahnya hotel sama jarak hotel jarak- sama tempat ibadah. Betul. Iya, benar. Hotel ya betul dengan masjidnya ya. Iya, benar nih teman-teman. Jadi di kita ini di Sirul Tour ini emang jarak antara hotel sama
tempat ibadah tuh dekat banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sholat dengan aja tinggal jalan gitu ya. Betul. Dengar komat tinggal lari. Betul. Itu yang saya rasakan ya. Saya rasakan ketika umroh bersama Sirul Tour gitu. Itu jadi nggak capek ya, nggak capek. Ibadah kan kita pengennya relax gitu santai ya kan. Damai. Nah, di Sirul Tour ini emang saya rasain seperti itu gitu loh. Terus ada nggak sih Pak kejadian-kejadian mistis? Karena saya dengar kakak sepupu saya tuh pernah dia umroh cuman karena merasa kuat gitu ya jalan-jalan kakinya sakit gitu. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu atau dengar? Kalau saya belum sih untuk kayak gitu. Mungkin saya dengar dari cerita-cerita orang ada. Iya. Ini saya punya cerita nih lucu nih. Apa tuh? Ini ada kejadian. Ini teman saya malah. Teman saya umroh. Itu umroh emang di Indonesia nakal sih sebenarnya. Nakal. Dalam arti nakal ya, nakal sama lawan jenis ya kan. Iya. Umroh lah dia ke sana. Ya umroh. Terus pas di sana tuh dia tuh tanpa sadar di baju ihramnya tuh dibuka semuanya. Baju ihramnya kebuka. Jadi dia tuh gendong adiknya. Adiknya ini real ya. Dia tuh pas muterin Ka'bah. Kalau dulu kan pas umroh itu nggak begitu ramai orang sih. Iya. Keliling Ka'bah itu dia ngangkat adiknya masih kecil, digendong, ya kan. Tanpa sadar itu telanjang pula. Baju ihramnya lepas. Waduh. Serius, untung adik kakaknya bilang, tuh baju ihramnya lepas semuanya, tapi dia santai aja gitu. Santai, enggak. Padahal itunya udah loncengnya tuh udah gini. Iya. Itu pernah kejadian sangat lucu sih itu. Itu karena saya tahu itu nakalnya dia di Indonesia itu seperti apa. Mungkin saya mikirnya apa itu balasan Iya, gitu bentuk kan. hukuman gitu Bentuk ya, Pak, hukuman ya. kan. Nah, seperti itu sih. Ya, jadi Pak Esa ada nggak sih pengalaman yang dari PSA-nya sendiri nih kejadian kocak, entah sendal hilang, entah apa? Saya pernah sih. Saya waktu itu mau sholat ke masjid di Madinah. Terus saya sholat di Madinah. Saya niat, gue nggak mau deh pakai sendal bagus-bagus gitu loh. Nggak mau pakai sendal bagus, gue pakai sendal biasa aja. Gitu. Itu dari awal mau niatnya udah seperti itu aja kan. Kita nggak tahu di sana bakal hilang atau enggak kan. Iya. Terus saya pulang, saya bawa pakai sendal itu. Pas pulang ibadahnya, padahal itu diplastikin loh Mas saya. Oh, diplastikin udah di. Pas pulangnya hilang bener-bener hilang loh. Karena kita emang makanya ucapan itu emang harus dijaga sih. Harus dijaga benar-benar. Benar-benar kalau kita lagi di tanah suci itu emang nggak bisa sembarangan ngomong ya. Iya, nggak bisa. Ngomong, ya Allah kan pasti denger ya kalau kita niat baik atau niat buruk pun Allah akan tahu gitu. Iya, loh. benar. Apalagi di tanah suci kan. Makanya kita jangan sembarangan nih kalau teman-teman kalau lagi tanah suci. Jangan asbun lah, asal ngomong gitu asbun. Lah. Gitu sih Mas. Iya, soalnya kan kadang ada tuh yang baru-baru ini ya, yang artis itu selebgram yang katanya nggak ngeliat Ka'bah lah gara-gara apa. Bukan gitu. ngeliat Ka'bah, malah satu rombongan kita juga ada yang nggak sempet sholat. 2 kali umroh nggak pernah sholat itu. Iya. Gitu. Tapi jangan ada bener. Ceritanya seperti itu 2 kali umroh itu, satu umroh nggak pernah berkesempatan untuk ibadah di masjid gitu. Umroh berikutnya dengan kita juga sama. Dia nggak pernah dapat untuk beribadah di sana. Itu kan berarti kan ada something dong. Ada sesuatu namanya? kan. Iya, ada niat. Bukan niat sih, lebih kiri mungkin dia niatnya baik sebenarnya. Iya, kan? karena pengen ibadah. Mungkin dia gitu. mungkin ada hal dosa apa gitu yang dilakuin. Iya, gitu kan. mungkin Gitu. jadi rianya gitu mungkin ada. Nggak tahu ya dosanya dosa apa gitu kan. Makanya mungkin Allah tuh belum mengizinkan dulu gitu untuk sampai beribadah ke masjid yang ada di Mekah atau di Madinah kayak gitu sih. Tapi jangan ngomongin orang lah, dosa guys. Iya benar. Jadi teman-teman nih juga hati-hati nih bagi teman-teman yang mau umroh, mending stop dulu gibahnya. Mungkin bagi teman-teman yang berprofesi jadi dosen pembimbing gitu ya, silahkan urus dulu mahasiswanya biar kagak doain yang enggak gitu. Sebenarnya bukan itu sih. Kita sebelum umroh itu kan harus sholat tobat dulu sebenarnya. Oh iya. Harus sholat tobat.
Jadi biar di sana kan dikasih keselamatan dari keberangkatan sampai ke pulangan. Gitu. Intinya kita minta keselamatan aja sih sama Allah sih. Iya benar. Terus untuk menurut Pak Esa nih tradisi-tradisi Indonesia yang apa sih namanya yang bikin takjub gitu, kayak misalkan kan ada aja tuh tradisi Indonesia yang kalau misalkan kemana-mana ibu-ibu suka bawa bekal lah, Indomie, beras segala macem. Kalau menurut saya sih itu wajar-wajar aja ya. Wajar-wajar aja. Karena kan mungkin di tanah suci apa ya, masakan Indonesia belum begitu banyak, ya kan. Mungkin yang itu yang pertama. Yang kedua juga untuk mengirit uang, ya kan. Mungkin mereka dengan modal pas-pasan umroh pengen jajan tuh mungkin biayanya nggak ada gitu ya. Oh, iya. Akhirnya mereka bawa ya rice cooker, mie, sambal gitu kan. Itu bisa jadi aja untuk mengirit kan, kayak gitu sih. Jadi nggak, emang udah tradisi juga kan, tradisi orang Indonesia kan kebanyakannya seperti itu. Ya asal tradisinya jangan yang aneh-aneh gitu loh. Kalau itu masih wajar sih menurut saya. Masih wajar. Cuma nih teman-teman, kalau di Sirul Tour itu bayarannya sudah all in. Waktu itu Pak Esa juga udah all in ya. Udah 3 kali makan gitu ya. Udah 3 kali makan. Udah 3 kali makan teman-teman. Pagi makan, siang makan, sore makan. Makan malam. Iya. Itu Pagi, di cover. Siang, malam. Udah di cover semua. Jadi buat teman-teman yang mau umroh nih di travel kita itu nggak perlu bawa lagi rice cooker, nggak perlu lagi bawa ini, dan itu lauknya udah makanan Indonesia ya. Oh, makanan ini bukan saya ngebanggain ya, ini realita yang saya jalanin ya. Iya, bener, ini realita dan kenyataannya yang saya jalanin ya. Emang Sirul Tour ini hotelnya bagus gitu loh, hotel bagus dan makanannya juga enak-enak ya. Enak-enak lah, bener-bener kayak hotel bintang 5. Padahal kalau dihitung situ masih bintang 4 sih sebenarnya. Tapi emang makanannya kayak bintang 5, mewah, bersih gitu loh. Hotelnya, kamarnya tuh bersih. Jadi yang saya ini ya, yang bagian saya umroh tuh seperti itu pengalaman saya. Tapi waktu Pak Esa ini umroh bareng Sirul itu pernah nyasar nggak sih? Saya nggak pernah nyasar ya. Saya bareng terus sama Pak Ustadznya. Waktu tidurnya ya. Iya, dibimbing terus ya. Iya, dibimbing terus bareng-bareng terus. Gitu. Bareng-bareng terus. Karena kan saya barengnya sama Pak Ustadz jadinya. Jadi nggak kemana-mana ya, kita bareng-bareng aja. Iya, gitu loh. benar-benar dibimbing berarti iya. ya. Kalau di tempat lain saya pernah ada aja yang hilang kan, ada yang nyasar. Tapi yang rata-rata sih orang yang udah sepuh, udah yang tua ya, yang berumur lah. Jadi mereka kadang lupa lah ya dia tinggalnya di mana gitu. Terus biasanya Pak kalau buat oleh-oleh tuh waktu di Sirul, kalau dari PSA itu kan ada yang kalau yang saya dengar ya Pak ya, ada yang udah umroh terus oleh-oleh beli di Indonesia, di Condet misalnya. Di Tanah Abang gitu kan, Tanah Abang banyak kan tuh ya. Kalau di kita enggak ya, saya beli ya bener. Ya kalau kayak gitu kita bohong dong. Sama aja lu ngapain ibadah kan. Kalau saya tapi kalau niatnya emang mungkin yang lain, mungkin emang kehabisan atau kemahalan beli di tanah suci, mungkin harganya jauh sama di Indonesia. Tapi kan kita kalau saya sih lebih menghargai aja. Saya beli di tempat di Mekah atau di Madinah oleh-olehnya, ya udah sesuai dengan ya saya pulang ya bawa oleh-oleh itu. Tapi kalau mentok-mentok kehabisan ya nggak apa-apa, daripada kita datang nggak ngasih ke orang yang mengharapkan bener. oleh-oleh dari kita, ya kan. Sedangkan oleh-oleh yang kita punya ini kan habis ya kan. Nah akhirnya mau nggak mau ya kita harus beli, bantu kan beli, ya udah nggak apa-apa. Ya tidak disalahkan sebenarnya sih. Tidak disalahkan oleh ya tergantung orangnya juga kan. Ya kan niatnya mungkin beda-beda. Kayak ada mungkin orang ketika uangnya nggak ada ya kan. Ya udah gue beli aja di Indonesia gitu loh. Yang lebih simpel dan nggak berat ya kan, nggak bawa-bawa isinya nggak ribet lah gitu loh. Itu ada kayak gitu. Ya cuma kalau saya kan saat itu ya beli oleh-oleh di sana gitu loh, kayak gitu. Tapi orang dagang di sana tuh di daerah mana sih Pak? Ya daerah, saya nggak tahu daerahnya apa ya. daerah Madinah, Mekah ada. Di pelataran Masjidil Haram tuh banyak pedagang-pedagang. Oh, banyak pedagang. Apalagi depannya mall tuh, mall apa namanya, Jam-Jam Tower ya. Itu mall banyak pedagang-pedagang. Setelah habis sholat itu pasti pedagang banyak, jual baju, jual apa banyak kan di situ. Kalau buat oleh-oleh nanti kan
di Sirul kan ada city tour tuh, keliling-keliling. Ada momen di mana di situ kan beli oleh-oleh. Ya kan kita mau ke mana nanti mampir dulu, ya kan itu kan cari kesempatan untuk beli oleh-oleh. Oleh-oleh, kan? ya benar. Gitu. Tapi untuk daerahnya saya kurang tahu di mana ya. Iya. Saya nggak hafal. Gitu. Tapi berbicara tentang pedagang nih ya Pak ya, katanya kan banyak juga tuh orang-orang Indonesia, orang-orang Arab yang kalau dagang tuh ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu, bener nggak sih Pak? Bener, itu nyata. Itu malah kebanyakannya. Kenapa? Karena mereka tahu jamaah Indonesia itu paling banyak. Menurut saya paling banyak datang ke tanah suci. Ya kan sebenarnya negara lain juga ada Malaysia, ada banyak sih. Cuma mereka tahu bahwa jamaah Indonesia ini sangat banyak, sangat populer ya kan. Makanya mereka hafal nih dengan bahasa Indonesia. Ya bisa. Ada juga loh karyawannya itu dari Indonesia, ada pedagangnya langsung gitu. Makanya mungkin udah keseringan banyak jamaah orang Indonesia, akhirnya mereka tahu dengan bahasanya gitu. Bahasa Indonesianya tahu seperti itu. Bahasa Indonesianya. Iya. Iya. Terus kira-kira apa lagi sih Pak pengalaman yang Pak Esa apa sih yang benar-benar berkesan gitu selama ikut rangkaian umroh di Sirul and Travel ini? Kalau saya sih berkesan di Sirul ini ya pelayanannya juga bagus ya kan. Yang saya bilang tadi mulai dari keberangkatan, mulai kita di sana persiapan untuk ibadahnya, terus kepulangannya juga semua mereka pelayanannya bagus gitu loh. Jadi setiap jamaahnya itu diperhatikan, tidak diabaikan kan. Jadi walaupun banyak ya tetap ya istilahnya Sirul kan pendampingnya banyak nih kan. Jadi bisa fokus ke beberapa orang. Jadi satu orang dari Sirul bisa megang 5 orang atau 3 orang. Jadi kita nggak terlantar lah ibaratnya. Gitu. Terlantar, ya. Jadi tahu gitu loh, yang ngerasa didampingin lah gitu. Didampingin. Berarti emang dari pelayanannya itu kita kan pelayanannya iya, yang berkesan sih sebenarnya pelayanannya. Iya, gitu. emang rata-rata emang orang berkesan di pelayanan gitu ya. Pak, Iya. Ya kadang kan ada aja banyak tuh travel yang belum punya izin gitu ya Pak ya, yang dalam tanda kutip travel nakal gitu ya Pak ya. Emang kadang ada yang suka nerantarin tamu lah, ada yang suka apa sih namanya, banyak juga yang nggak kedapatan hotel gitu-gitu ya Pak ya. Ada aja sekarang, apalagi tahun sekarang ya. Seliweran di sosmed juga kan banyak tuh travel mandiri gitu kan. Itu kan sebenarnya harus lebih hati-hati kalau kita kurang tidak mengerti dan tidak tahu caranya gimana gitu, ikut-ikut aja. Itu sebenarnya buat saya ya. Saya penilaiannya itu harus lebih jeli dan lebih detail untuk memperhatikan. Jangan tergiur nih dengan harga murahnya gue dapet travel umroh mandiri ini lebih murah ketimbang gue ikut travel dari agent ini kan, harganya kan jauh beda kan. Nah itu lebih hati-hati, jangan sampai kita di sananya mau ibadah malah jadi stres gitu loh, ngerti nggak? Iya. Karena kita kan niat untuk ke tanah suci kan buat ibadah kan. Benar. Ya kan? Buat ibadah, buat jalan-jalan, buat santai, menikmatin lah di saat kita umroh. Ini dengan tergiurnya ada umroh nakal atau umroh tanpa berizin, ya kan itu kan bisa aja disebut dengan umroh tanpa berizin, benar nggak sih? Iya benar. Kan? Umroh mandiri itu kan sama aja umroh sendiri tanpa berizin dari Departemen Agama ya. Departemen Agama seperti itu. Jadi itu harus lebih hati-hati sih buat saya sih. Jadi jangan tergiur yang namanya harga. Ya, biasanya gitu. Ya. Baik. Pak Esa, mungkin memang waktu sudah tidak bersahabat gitu, mungkin bisa kita cukupkan dulu ya Pak Esa. Mungkin ini review dari Pak Esa ini bermanfaat gitu buat orang lain. Dan jangan lupa Sirul Familia, kita ini keberangkatan pertama ada di bulan Juli, itu di harga 27,5 juta. Itu program 9 hari teman-teman. Jadi buat fasilitasnya itu jangan khawatir lagi. Udah di-review juga sama Pak Esa tadi. Untuk fasilitasnya pelayanannya kita baik, terus pesawatnya juga bukan pesawat kaleng-kaleng ya Pak ya. Iya betul. Makanannya juga enak. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau mendaftarkan diri atau mau tanya-tanya itu bisa hubungi sosmed kita yang ada di bawah ini ya teman-teman. Dan saya juga lihat nih yang sekarang nih bagus Mas.
Dia udah ada kopernya 2, udah peta 1 Iya. saya lihat ya. Iya. Dulu nggak dapet. Mungkin dulu udah lama kali ya. Udah lama ya? Namanya zaman kan. Iya, Makanya makin baju bener. gitu. Nah, kalau sekarang lebih bagus. Iya, ya. perlengkapannya. Perlengkapannya lebih lengkap saya lihat sih. Karena Makanya kita teman-teman kalau teman-teman ada uang, boleh tuh kalau mau niat umroh, mau ibadah, saya rekomendasikan untuk di Sirul Tour. Ini sangat-sangat bagus untuk teman-teman untuk berniat untuk ibadah gitu. Iya, betul. Mungkin cukup sekian Sirul Familia. Assalamualaikum. Dadah.